Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan segala hal urusannya, dan semoga kita semua yang hadir dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Takdir Allah, kemarin malam Jumat saya kejebak macet, Pak. Karena hujan ya, Kamis sore itu. Jadi saya dari Tambun itu bawa mobil ya. Bawa mobil, saya berangkat 4:30 padahal itu, Pak. Tambun ke sini, Pak, kayak Tambun ke Jakarta, Pak. Ya Allah, padahal ya dekat ya. Tapi qadarullah, enggak tahu itu bukan di jembatan besi, Pak, bukan. Yang di sebelah sananya itu loh. Iya, setelah Tugu mau belok ke kanan itu 1 jam itu enggak gerak gitu. Saya penasaran ini ada apa gitu ya. Ya Allah, sampai jam 7 itu masih enggak gerak saya. Akhirnya saya putar balik sono lagi cari masjid sholat. Wah, kayaknya enggak keburu kalau ke sini ya. Ya alhamdulillah, malah malam hari ini kita ketemunya, Pak ya. Alhamdulillah ya. Malah saya lebih duluan tadi, Pak. 5:30 saya udah di sini tadi. Karena pakai motor ya. Soalnya kalau nggak hujan saya pakai motor aja lah maksudnya. Kalau pakai mobil pasti macet ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar surah Al-Baqarah ayat berapa? 132, ya kan? Surah Al-Baqarah ayat 132 sudah dipegang ya materinya. Perlu saya ingatkan kembali jamaah, untuk kajian tafsir Al-Quran kita fokusnya di 2 hal sebetulnya ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa baca ayat dengan benar, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memahami kandungan ayatnya atau tafsirnya ya. Jadi untuk kajian tafsir Al-Quran bersama saya, kita fokusnya ke 2 hal sebetulnya. Yang pertama, bagaimana cara bacanya sesuai dengan tajwid yang benar ya. Harus kita baca ayatnya tentu saja. Karena kalau tafsir Al-Quran kok bacanya enggak benar ya kurang sempurna ya. Minimal dibaca dulu ayatnya ya kan ya. Baru yang kedua itu kita mendalami makna dari ayat tersebut atau tafsir Al-Quran ya. Itu yang kita bahas ya di kajian tafsir ya. Baik, yang pertama kita baca dulu ayatnya ya. Semuanya mengikuti ya, semuanya mengikuti. Saya baca, Anda langsung ikuti bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa Sadaqallahul azim. Wa wasobiha hanya harus dibaca yang panjang ya. Secara hukum tajwid huruf H di situ harus dibaca panjang. Kenapa? Mad jaiz munfasil, betul. Mad jaiz munfasil. Jadi wa wasobiha itu panjangin Pak ya. Nah, pokoknya tandanya kayak ada benderanya itu ya, dipanjangkan ya. Wa Ya'qub itu juga ya, karena diberhenti kita ya, jadi panjangin. Ya bani, bani itu jangan dilamakan ya. Tidak boleh begini. Ya bani ya, enggak boleh. Langsung hanya ditekan saja, jangan lama-lama. Ya bani in, ya bani in. Nah, gitu ya. Tidak boleh ditekan lama. Ya bani itu bukan gunah musyaddadah, bukan ya. Gunah musyaddadah itu kan hanya dua, huruf nun yang bertasdid sama mim yang bertasdid. Kalau itu ya dipanjangkan. Tapi selain nun dan mim, kalau ada bertasdid seperti ya tadi kan tasdid tuh, bani ada tasdidnya, itu tidak perlu ditahan yang lama ya. Cukup ditekan tapi langsung ya. Nah, tidak ada iskal lagi ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas ya? Oke, ada yang ditanyakan dari segi tajwidnya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masya Allah, ini ahli tajwid semua insya Allah. Amin ya. Insya Allah. Nggak tahu kalau dites bisa kan? Ya. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Setelah itu baru akan saya jelaskan tafsirnya insyaallah. Wa wasso, dan telah berwasiat atau telah memerintahkan. Jadi wa wasso itu berasal dari kata wasso yuwasi tausiyah. Nah, Anda pernah dengar nggak? Nanti akan ada tausiah dari Kiai Haji siapa gitu. Tausiah bahasanya kan ya. Itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata wasso yuwasi tausiyah. Wasso yuwasi tausiyah, menyampaikan wasiat-wasiat agama ya. Apa? Wasiat-wasiat agama, tausiyah namanya ya. Wasiat ya. Wawasso, dan telah berwasiat atau tadi apa? Telah memerintahkan. Biha, dengan agama Islam. Biha, dengan agama Islam. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Biha di sini maksudnya agama ya. Yaitu agama Islam. Siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Ibrahimu yaitu Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau mau diterjemah bebas,
Nabi Ibrahim telah berwasiat, telah memerintahkan agama ya. Kepada siapa? Banihi. Apa banihi? Bani. Bani itu jamak dari kata ibnun. Kalau ibnun anak, keturunan, satu orang. Kalau banyak anaknya, Pak, namanya bani. Makanya kalau pas lebaran biasanya ada silaturahmi keluarga besar, bani Mbah siapa gitu ya. Ya kan? Bani Mbah Soleh misalnya, bani Mbah Sutriman ya. Itu maksudnya anak-anak keturunannya banyak. Karena banyak jadinya bani. Tapi kalau satu orang keturunannya hanya satu orang tok ya, satu doang, itu bahasa Arabnya ibnun. Ya, ibnun. Ibnu itu anak keturunan. Ya, ibnun anak atau keturunan. Kalau banyak apa? Bani. Ya. Berarti di sini banihi keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim. Oke. Saya ulangi ya. Wawasso dan telah berwasiat atau telah memerintahkan biha dengan agama Islam siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada siapa? Banihi, kepada anak keturunannya ya. Nabi Ibrahim itu punya anak berapa, Pak? Dua ya. Satu Ismail, satu lagi Ishak ya. Ismail ini lahir dari istri yang pertama, Hajar, Siti Hajar. Ya, karena Nabi Ibrahim istrinya dua kan, satu Siti Hajar, satu Sarah. Ya, Hajar dengan Sarah. Ya. Siti itu Sayyidah, Pak, kalau orang Arab. Ya. Siti itu maknanya apa? Sayyidah. Sayyidah itu nyonya kalau bahasa kita. Ya. Jadi aslinya itu Hajar dan Sarah. Cuma kita menyebutnya Siti Hajar sama Siti Sarah. Gitu. Siti itu Sayyidah, Sayyidah itu nyonya, gitu loh. Ya, paham? Ya, kalau laki-laki sayyid, tuan, ya, sayyid. Ya. Saya ulangi. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Satu namanya Hajar. Dari Hajar ini lahir Ismail. Yang dalam kisah Al-Qur'an mau disembelih itu loh. Itu Nabi Ismail, enggak jadi kan? Ya. Kemudian istri kedua namanya Sarah, lahir Ishak. Lahir Ishak. Dari Ishak inilah, Pak. Ini Nabi, Pak, Ishak ini. Yang Ismail ya Nabi, Ishak juga Nabi juga. Ini nanti punya keturunan namanya Nabi Yakub. Punya keturunan namanya Nabi Yakub. Ya. Siapa tadi? Ishak ya. Nabi Ishak yang tadi dari istri kedua punya anak namanya siapa? Yakub. Nah, Yakub ini yang nanti punya keturunan buahnya itu, Pak, 12, Pak. Salah satunya itu Yahudi itu. Yahuda atau Yahudi. Makanya Allah menyebutkan banihi itu maksudnya ya keturunan dari Nabi Yakub itu yang tadi buahnya itu. Menjadi Bani Israel nanti itu. Menjadi Bani Israel ya. Makanya disebutkan banihi, keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berwasiat memerintahkan suatu perintah agama Islam kepada siapa? Banihi, anak keturunannya. Diperjelas oleh Allah, wa Yakub, dan Nabi Yakub ya. Berarti cucunya kan Yakub? Iya, cucunya Nabi Ibrahim. Dari siapa? Ishak. Ya, dari Ishak alaihissalam. Apa Pak wasiatnya Nabi Ibrahim? Ya baniya, wahai keturunanku. Ya baniya, wahai keturunanku ya. Itu aslinya itu bani, terus ada huruf ya-nya. Jadi huruf ya-nya dua, ditekan ya baniya ya, gitu ya. Baniya ya. Jadi kalau Anda manggil anaknya Pak 10 misalnya Anda ya. 10 ya. Ya baniya, sini semuanya. Ya baniya, itu wahai anak-anakku gitu. Wahai keturunanku ya. Baik. Innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan. Istofa itu telah memilih. Istofa telah memilih. Istofa. Kalau Mustafa orang yang terpilih. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
salah satu namanya itu Al-Mustafa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa dipanggil dengan nama Al-Mustafa. Ya Rabbi bil, nah, balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kedudukan Nabi Muhammad yang terpilih. Jadi kita itu tawasulan Pak itu Pak. Sering nggak baca salawat itu? Ya Rabbi bil Mustafa, itu kita sedang bertawasulan itu Pak. Ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Al-Mustafa yang terpilih, dari kata istofa tadi. Balik maqasidana, ya Allah perkenankanlah, kabulkanlah keinginan-keinginan kami. Maqasid itu keinginan atau maksud-maksud kami, doa-doa kami. Balik maqasidana. Waghfir lana ma madhoya, dan ampunilah dosa yang telah lalu bagi kami. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas pemberiannya, anugerahnya. Oh itu bagus Pak, itu salawat itu Pak. Lumayan, bagus sekali itu ya. Dari kata Mustafa tadi, istofa ya. Apa tadi? Memilih. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa telah memilih, lakum untuk kalian. Lakum untuk kalian. Ya. Ini pesannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya, kepada keturunannya tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kalian ad-dina, agama. Ad-dina apa? Agama. Maksudnya agama apa ini? Islam. Loh Pak Ustadz, bukannya agama Islam itu agamanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak. Salah itu, keliru. Seluruh nabi jamaah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya ngajarin agama Islam. Terus kenapa yang sekarang pengikut Nabi Isa kok disebut Kristen Pak Ustadz misalnya ya. Terus yang pengikutnya Nabi Musa apa? Yahudi gitu kan ya. Kenapa? Itu sebetulnya mereka sudah melenceng dari ajaran yang murni. Sebetulnya kalau masih murni ajarannya Pak, Taurat Injilnya nggak dirubah-rubah, disebutnya Muslim mereka itu dulu ya. Mereka disebutnya dulu apa? Muslim begitu. Karena sudah melenceng isinya, dirubah-rubah, ya mereka membuat nama sendiri, Kristen gitu ya, Yahudi dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya seluruh nabi mengajarkan agama Islam. Agama Islam itu apa? Agama Islam itu kan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini satu-satunya Allah itu satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada yang namanya Tuhan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan kata. Tuhan itu ya satu saja. Ya. Ini sudah keyakinan kita umat Islam, namanya Tuhan itu hanya satu. Karena kalau Tuhan ada dua Pak atau ada tiga, kacau Pak. Kacau. Tuhan satu menginginkan Anda punya istri satu. Tuhan yang lain menginginkan Anda punya istri dua misalnya. Yang namanya Tuhan itu kan maha kuasa kan? Maha kuasa. Lah kalau dua-duanya maha kuasa, Anda mau ikut yang mana? Tuhan yang satu berkeinginan Anda punya istri satu. Tuhan yang dua misalnya menginginkan Anda punya istri dua. Akhirnya apa? Nggak jadi kawin-kawin Pak. Bingung ya. Artinya apa? Ini membantah pemikiran atau akidah yang meyakini Tuhan lebih dari satu. Ya, tidak mungkin, mustahil alam semesta ini memiliki dua Tuhan. Tuhan itu pasti satu. Ya, tidak mungkin lebih dari satu. Ya. Karena kacau kalau ada Tuhan banyak itu kacau. Ya. Baik, kembali lagi. Sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama Islam ya. Semua nabi mengajarkan agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati. Nah, jangan mati dulu. Fala tamutunna, jangan mati illa kecuali wa antum kalian semua
muslimun dalam keadaan muslim, beragama Islam gitu ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya tetap harus beragama Islam sampai akhir hayat. Oke, dah selesai ya. Ini terjemahnya. Sekarang saya akan jelaskan tafsir yang disebutkan oleh para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Suyuti ya, rahimahullahu taala. Beliau pengarang kitab Jalalain, Pak ya. Kitab apa? Jalalain, tafsir Jalalain. Ketika menafsirkan ayat ini, pertama beliau membedah kalimat wasso tadi loh. Jadi dari ayat ini, Pak jamaah, ada namanya kesimpulan ayat. Bahasa Arabnya itu hidayatul ayat, Pak. Ya, jadi kita ambil kesimpulan ayat. Jadi maksudnya apa sih ayat ini gitu loh. Isinya apa sih? Bahasa Arabnya hidayatul ayat gitu ya. Tulis ya. Hidayatul ayat ya. Apa tadi hidayatul ayat? Kandungan isi ayat gitu aja ya. Kandungan isi ayat ini apa? Pelajarannya apa gitu loh ya. Karena kan kalau baca terjemah Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya wahai dan seterusnya, ini belum nangkep poinnya gitu. Maka para ulama ahli tafsir itu jamaah membuatkan semacam hidayatul ayat. Kalau bahasa kita tadi kesimpulan ayat atau kandungan ayat ya. Bahasa Arabnya apa? Hidayatul ayat ya. Satu, tulis hidayatul ayat yang pertama. Disunnahkan bagi seseorang untuk berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, saya ulangi, disunnahkan bagi seseorang, ya, tentu saja orang tua ini ya, untuk berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat takwa. Ya. Nah, ini Masjid At-Taqwa ini cocok banget. Ya. Ya. Yang hadir ini orang yang bertakwa semuanya. Amin. Ya. Saya ulangi. Hidayatul ayat yang pertama, kandungan ayat yang pertama, disunnahkan bagi seseorang ya untuk berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat takwa atau kebaikan ya. Dengan wasiat takwa atau kebaikan ya. Oke, sudah? Tulis dulu nanti saya jelaskan. Sudah? Sudah. Ya, dengan takwa atau kebaikan. Dengan takwa atau kebaikan ya. Disunahkan bagi seseorang untuk berwasiat kepada anak-anaknya dengan takwa atau kebaikan. Oke, yang kedua, hidayatul ayat yang kedua, kandungan ayat yang kedua. Berusaha untuk tetap dalam keimanan agama Islam. Berusaha untuk tetap di atas keimanan agama Islam hingga akhir hayat. Saya ulangi, berusaha apa tadi? Untuk tetap berada di atas keimanan agama Islam, iman terhadap agama Islam hingga akhir hayat. Oke. Yang kedua apa tadi? Yang kedua. Hanya dua ini hidayatul ayat. Apa tadi? Berusaha untuk tetap berada di atas keimanan agama Islam hingga akhir hayat. Sudah, hanya dua itu, Pak. Hidayatul ayat atau kandungan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 132. Nah, sudah dicatat? Sudah ya. Coba dibaca bareng-bareng. Satu. Sebutkan hidayatul ayat dari surah Al-Baqarah ayat 132. Satu. Disunnahkan bagi seseorang untuk berwasiat kepada anak-anaknya dengan ketakwaan atau kebaikan. Baik, yang kedua. Berusaha untuk tetap berada di atas keimanan agama
Islam hingga akhir hayat. Oke, sudah ya, sudah hafal ya. Sekarang kita jelaskan yang pertama, poin yang pertama. Apa tadi yang pertama? Disunnahkan bagi seseorang untuk memberikan wasiat takwa atau kebaikan kepada anak-anaknya. Jadi jamaah, para ulama ahli tafsir mengingatkan kepada kita semua, melalui kisah Nabi Ibrahim ini, hendaknya kita sebagai orang tua sering-sering menasihati anak. Ya kan? Sering-sering menasihati anak. Minimal tuh anaknya dikasih tahu tentang ajaran agama Islam. Itu namanya wasiat takwa itu, Pak. Jangan begini ya. Wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Belum nyambung, Pak, belum nyambung. Jadi caranya itu kita arahkan anak-anak kita ngaji, intinya itu, ya. Apa? Ngaji. Anak cucunya itu diarahkan, yuk ngaji, nak ngaji. Di masjid tuh ada pengajian, ada majelis taklim, ada perkumpulan remaja. Ayo ngaji nak ke masjid. Itu namanya Anda berwasiat takwa itu, Pak. Ya, berwasiat takwa. Orang tua kok enggak memperhatikan anak-anaknya, itu nanti tanggung jawabnya di akhirat berat itu, Pak. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita jangan sampai menjadi orang tua yang menyia-nyiakan anak. Jangan istilahnya? Ya tidak memperhatikan anak itu, jangan, Pak. Tetap kita arahkan anak kita. Kalaupun kita tidak mampu mengajarkan ilmu agama, ya minimal anaknya tadi disuruh ngaji ke ustadznya, gitulah. Atau disuruh mondok, ya kan? Mondok misalnya, mau nggak belajar di pesantren, pondok pesantren. Itu juga termasuk wasiat takwa seperti itu diantaranya. Kalaupun tidak mampu, minimal kalau ada pengajian program di masjid diikuti. Ini masjid segede ini masa sepi kan, sayang banget ya kan? Ya, udah ada AC-nya kan enak ya, ngaji di sini. Harusnya rame, Pak. Harusnya rame dengan remaja-remaja, anak-anak kecil yang ngaji di masjid. Nah, anak kita arahin tuh. Ya. Yang terjadi itu, Pak, ya, yang saya perhatikan, anak itu, Pak, kalau sudah SMP, SMA, itu kayaknya malu ngaji, Pak. Ya kan? Kalau masih SD, wah, rajin kan? Ya nggak? Rame kan anak-anak kecil, Pak, ya. Kalau masih SD, kelas 1, kelas 2, 3, 4, kelas 6. Rame, mereka senang ke masjid. Coba kalau udah SMP atau SMA dah. Apalagi kuliah. Wah, udah beda itunya. Suasananya mungkin bagi mereka beda. Saya udah gede ngapain ngaji gitu kan. Saya udah gede ngapain ke masjid. Nah, ini orang tua yang wajib mengarahkan, ya. Wajib diarahkan anaknya. Itu namanya wasiat takwa atau kebaikan seperti itu. Nah, semoga anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita, Pak, semuanya termasuk anak yang soleh-solehah. Amin. Yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah hati-hati mereka untuk bisa melakukan ketaatan atau kebaikan di jalan Allah. Amin, ya. Semoga semuanya sehat selalu ya, putra-putrinya, cucu-cucunya. Ini udah pada punya cucu ya ini ya? Udah ya, banyak, Pak, cucunya. Insyaallah ya. Oke. Kenapa levelnya itu sunnah? Ya. Sunnah itu kan kita kerjakan mendapat pahala. Ya. Tidak salahkan, tidak apa-apa. Ya. Padahal kalau melihat sisi esensi itu adalah mendidik ketakwaan kepada Allah, itu wajib kan? Ya, harusnya kan wajib ya. Tidak pada level wajib. Ya, baik. Jadi lafadz sunnah di sini ini bukan sunnah yang dalam ilmu fikih, bukan. Tapi sunnahnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi kita masih ini ya, belum selesai di definisi sunnah. Karena ada orang bilang gini, ini sunnah Nabi nih. Pernah dengar? Sunnah Nabi ini, sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi itu kan ada yang wajib, ada sunnah Nabi yang sunnah, ada sunnah Nabi yang haram juga ada. Apa, Pak? Sunnah Nabi yang haram? Nikah lebih dari 4 istri. Itu sunnah Nabi. Nabi istrinya kan 9. Dalam riwayat lain 11. Itu sunnah Nabi kita nyebutnya. Tetapi sunnah Nabi yang haram bagi umatnya. Nah, tadi ketika saya bilang disunahkan itu tadi maksudnya adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, jadi harus didetailkan tadi ya, harus didetailkan makna disunahkan tadi itu maksudnya itu adalah sunnahnya para nabi untuk berwasiat kepada anak. Ya, jadi ditambahin aja. Ya, bukan sunnah dalam hal hukum, ya fikih. Ya, jadi ini sunnah nabi yang wajib, ya gitu ya, sunnah nabi yang hukumnya wajib, gitu aja. Ya, bagus nih, alhamdulillah. Kita kan jadi paham, Pak. Kalimat sunnah ini kadang orang kan masih rancu ya. Ya. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi jenggotan, sunnah Nabi ini apa namanya celana di atas mata kaki. Itu sunnah Nabi. Iya sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi yang wajib apa yang mubah apa yang sunnah gitu. Harus detail gitu. Ya. Kadang-kadang seolah-olah sunnah Nabi itu wajib semua gitu. Enggak. Ya. Kawin lebih dari 4 nanti dianggap wajib enggak ya. Bahkan beristri lebih dari 1 itu Pak sunnah Nabi iya, tapi hukumnya apa? Ayo. Beristri lebih dari 1 Pak itu kan sunnah Nabi karena itu ajaran Nabi, tapi hukumnya apa sunnah Nabi yang ini? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa beristri 2 bisa haram. Kalau memang tujuannya untuk menyakiti, nggak bisa menafkahi, haram Pak, ya haram ya. Tapi bisa juga wajib. Kayaknya ini wajib semua ini. maunya wajib nih, wajib nikah lagi ya. Oke ya, gitu ya. Jadi makna apa tadi? Disunahkan ini maksudnya sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang pertama tadi intinya kita mengajak anak-anak kita atau keturunan kita termasuk cucunya dalam ketaatan atau kebaikan. Tapi ada makna lain jemaah. Wasiat kalau dalam ilmu fikih itu ada wasiat harta. Ada wasiat harta. Misalnya orang tua sebelum meninggal dunia dia berwasiat harta kepada anak-anaknya. Kan ada kan seperti itu? Bolehkah kita berwasiat harta kepada anak, Pak? Boleh nggak? Misal, nah anaknya dipanggil, Pak. Anaknya 10 ya, dari istri 1 ya, dipanggil semuanya. Nah, bapak mau wasiat, nanti kalau bapak meninggal dunia, kamu ya anak paling botot, rumah yang di sana buat kamu. Kamu ya anak yang nomor sekian itu ruko di pasar itu buat kamu. Kamu dapat itu, kamu dapat itu. Nah, itu namanya wasiat, Pak. Karena memberinya nanti kalau bapak meninggal dunia. Bolehkah wasiat yang seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ahli waris. Oke. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi apa? Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat itu tidak boleh untuk anak, tidak boleh untuk ahli waris. Hadisnya la wasiata liwarithin. Ya. Tulis la wasiata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat yang diperuntukkan untuk anak. Warithin itu ahli waris atau anak ya. Jadi itu wasiat yang salah itu Pak. Wasiat yang keliru. Kalau mau wasiat itu ngomongnya kepada anak, tapi hartanya jangan untuk anak, untuk yang lain. Untuk masjid, untuk apa? Pesantren, untuk wakaf gitu ya, untuk tahfidz gitu. Nah, ini baru wasiat yang benar. Ya, wasiat yang benar itu ngomong ke anak tapi hartanya untuk yang lain. Kalau tadi kan wasiat ngomong ke anak, hartanya untuk anak. Itu dilarang Nabi, Pak itu, Pak. Jadi keliru itu. Kenapa Nabi melarang, Pak? Kenapa Nabi melarang? Bukan. Iya, betul. Jadi sebetulnya mereka itu tanpa diwasiati pun tetap nanti dapat secara hukum waris. Bahkan nanti ketentuannya Allah sendiri kan yang ngatur. Iya. Kalau wasiat itu yang ngatur orang tua itu. Ya, kamu nanti begini ya dapatnya, kamu begini ya. Akhirnya ada yang terzolimi nanti, Pak. Ada yang terzolimi. Yang laki-laki mestinya dapat 2 kali lipat secara hukum waris.
gara-gara wasiat dari bapaknya dibagi rata misalnya tadi. Wah, enak banget nih adik perempuan saya. Harusnya saya lebih banyak nih misalnya gitu, Pak. Dapatnya. Nah, ini wasiat yang keliru ya. Wasiat yang keliru. Ada pertanyaan dari jamaah saya begini, Pak. Loh, Pak Ustadz, berarti orang tua itu nggak boleh ngasih anak ya? Gitu pertanyaannya. Kita jawab, Pak, bukan nggak boleh. Caranya jangan wasiat kalau ngasih anak, tapi hibah ya. Bedanya apa, Pak Ustadz? Bedanya kalau hibah ngasih anak itu langsung sebelum meninggal tuh Anda langsung serahkan, tidak pakai acara nanti ya kalau bapak meninggal. Gitu, Pak. Bedanya itu doang, Pak. Jadi ngasih anak itu boleh, cuma jangan jalur wasiat. Ya, jalurnya hibah. Hibah itu masih hidup kitanya. Langsung. Ini nak sini. Kamu yang bontot ya. Ini kuncinya. Tuh, rumah yang di sana buat kamu. Sekarang juga. Itu namanya hibah. Kamu anak yang kedua, anak ketiga. Ini kamu dapat rukoh itu. Nah, itu hibah, Pak. Boleh. Boleh dan halal. Meskipun bagi rata boleh, halal itu. Ya. Hibah itu apakah harus ada saksi? Secara hukum agama tidak harus, ya. Sudah sah berduaan, tetapi secara hukum negara kita bermasalah nanti. Khawatirnya nanti ada masalah. Kalau di pengadilan kalah itu nanti kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi kan? Ya, jadi sebaiknya meskipun secara agama itu sah tanpa saksi, kita tetap menggunakan saksi, Pak, kalau bisa. Ya, bahkan kalau bisa dicatat, Pak, dicatat, ya. Iya, betul. Ya. Saya boleh cerita sedikit ya nih, boleh ya? Di daerah Cibitung, tahu Pak? Cibitung ke arah utara sana, CBL ya, ya. Ada bapak-bapak, Pak. Bapak-bapak sang suami bawa anak perempuannya umur 20 tahunan, kuliah di Semarang, Pak. Anaknya masih muda lah, ya umur 20 tahun, Pak, perempuan. Ke rumah saya deg-degan saya. Saya kira mau nawarin anaknya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Pak Eko namanya, Pak. Enggak ada yang kenal pasti, Pak Eko. Ini anak perempuan saya satu-satunya, Pak Ustadz. Satu-satunya perempuan. 2 minggu yang lalu istri saya meninggal dunia, Pak Ustadz. Hartanya banyak karena istri saya kerja di bank katanya. Lagi naik daun lah intinya. Jadi punya tabungan banyak, punya tanah di mana-mana katanya, punya ruko banyak, Pak, dia, istrinya itu, Pak. Jadi suami istri ini kerja. Terus apa, Pak, masalahnya dia bilang, begini Pak Ustadz, pas istri saya sakit, ya, belum meninggal, Pak, ya, sebelumnya itu, istri saya bilang kepada anak saya yang satu-satunya ini perempuan, bahwa seluruh harta yang dimiliki istri, ya, pokoknya semua harta saya, wahai anakku, dia bilang begitu, Pak, istri itu. Untuk kamu wahai anakku, mama sudah ikhlaskan apapun yang mama beri ini, yang mama miliki, tabungan, ruko, tanah yang di sana, pokoknya buat kamu dah nak, kamu anaknya satu-satunya saya, anak satu-satunya saya. Bilang begitu Pak Ustadz, istri saya sebelum meninggal. Itu kan namanya hibah kan? Hibah langsung diberikan itu, Pak. Cuma ngomongnya bertiga doang dan nggak dicatat, Pak. Istri, anak perempuan, sama suami bertigaan di rumah, nggak ada saksi siapa-siapa. Ini kan meninggal istri, Pak. Secara hukum waris, Pak, harta istri itu tidak hanya untuk suami dan anak perempuan. Kan saya pernah bilang, kalau nggak punya anak laki-laki, harta ngalir kemana-mana kan? Saudaranya si istri almarhumah, Pak, saudara-saudarinya itu ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek kalau nggak salah. Itu datang nuntut warisan dari almarhumah, karena ini kan adik mereka atau kakak mereka gitu. Itu, Pak, pas dijelaskan oleh sang suami bahwa mohon maaf kakak iparku, adik iparku, ya, tidak ada bagi waris, mohon maaf, karena semua harta ini sudah dihibahkan kepada anak kami yang perempuan. Ini saudaranya, Pak, nggak terima. Mana buktinya? Tidak mungkin almarhumah bilang begitu. Pasti ada jatah buat kami. Kami ini sebagai kakak kandungnya, sebagai adik kandungnya, berhak secara hukum waris Islam, kami berhak. Berantem, Pak. Gara-gara apa, Pak? Hibah, tapi nggak dicatat, nggak disaksikan. Saksinya sih ada, suami tadi kan, saksinya kan. Cuma mereka nggak percaya. Kamu bisa jadi bohong atau mereka gitu.
sang suami ini. Ya Allah, nggak selesai-selesai sampai sekarang Pak itu. Saya diundang Pak itu Pak, sama bapak yang tadi datang itu, diundang ke rumahnya ya, disuruh jelasin masalah waris, masalah hibah. Saya kira yang diundang saya doang. Ternyata yang keluarga tadi, saudara almarhumah juga ngundang ustadz. Astagfirullah. Jadi saya diadu. Baru kali ini Pak saya pengalaman berantem sama ustadz. Diadu bener. Saya awalnya sih husnudzon. Insya Allah ustadz itu sama kayak saya dalam menyampaikan apa? Dalam menyampaikan hukum fikihnya. Ternyata pas presentasi Pak, saya bilang bahwa hibah itu sudah sah secara hukum agama, tanpa saksi pun tetap sah, karena yang penting ada ijab qabul. Nah, saya sebutkan kitabnya. Memang secara negara harus ada saksi kalau di pengadilan. Saya sudah bilang begitu. Ustadznya bilang apa Pak? Yang ustadz dari sono ya, hibahnya tidak sah. Dia bilang begitu. Harus ada saksi dan harus ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa apa-apa Pak. Apalagi saudara dari almarhumah itu ada yang megang mic Pak. Nadanya tinggi, marah-marah, merah mukanya Pak. Wah ini suasananya udah nggak enak saya bilang. Benar. Dan saya dimarahin. Anda siapa Pak Ustadz? Digituin saya Pak. Ya Allah, ya Allah. Padahal sudah kenalan di awal tuh. Ya karena orang emosi gimana Pak ya? Emosi merasa dia itu dikalahkan. Merasa nggak dapat kan, dari penjelasan saya kan mereka nggak dapat apa-apa sebetulnya. Nah, itu hak untuk anak perempuan semuanya itu, karena sudah hibah. Akhirnya saya pulang Pak itu Pak, pulang pamit ya, pamit. Udah nggak bakalan selesai itu. Silahkan berantem sendirilah kalian juga. Ya. Jadi ini jadi pelajaran Pak ya. Kalau mau berwasiat atau hibah itu yang benar ya, yang benar ya. Semoga keluarga kita nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Sudah ada Nisa ya. Oke, baik. Setidaknya itu tadi ya pelajarannya, kita memperhatikan keturunan kita dengan kebaikan atau ketakwaan. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa agar keimanan terus di atas agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, itu makna tetap agama Islam. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, itu maksudnya itu biar tetap terus Pak, biar tetap terus di agama Islam. Naudzubillah min dzalik, satu hari sebelum mati kok murtad. Naudzubillah min dzalik, rugi bertahun-tahun sholat kok sehari sebelum meninggal malah murtad, malah meragukan Allah misalnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya sering baca Fatihah karena di situ ada permintaan tetapnya Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, terima kasih. Semoga manfaat, ilmunya barokah. Semoga keluarga kita ya, pasangan hidup, anak, keturunan, saudara, orang tua kita semuanya nanti selamat Pak di akhirat. Bisa ngumpul lagi. Kumpul bareng-bareng lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.